orang itu benar. Nah, kemudian Tuhan tetap belum datang. Orang-orang Katolik tiap hari kalau rosario mengucapkan aku percaya, mengucapkan dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Tiap hari mengatakan Tuhan datang. Setiap minggu dalam Ekaristi mengatakan gimana? Dalam anamnesis. Wafatmu Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Kemudian setahun sekali di Advent yang pertama, bacaan Injilnya itu pasti menyebut Tuhan yang akan datang. Jadi kalau berbicara tentang kedatangan Tuhan, itu gereja Katolik sebenarnya nggak pernah lepas dari penantian akan datangnya Tuhan itu. Dan aneh, ingat ya, kalau sesuatu yang ditakuti malah diulang-ulang, itu berarti aneh. Sesuatu yang ditakuti nggak akan diulang-ulang, apalagi diucapkan berulang-ulang. Nah, sekarang bagaimana yang diajarkan di gereja berkaitan dengan kedatangan Tuhan? Yang mati sebelum Tuhan datang, ya, itu akan mengalami pengadilan khusus. Yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan berarti akan mengalami pengadilan umum di akhir zaman. Tetapi yang mati sebelum Tuhan datang itu akan mengalami yang disebut pengadilan khusus. Nah, 3 kemungkinan dalam pengadilan khusus ini terutama ya. Surga, untuk kalimat bekasnya begitu ya. Surga dengan penyucian. 3, neraka. Ini banyak orang Katolik yang rendah hati, lalu mengatakan kami mau ke penyucian dulu. Enggak begitu ngomongnya. Tapi kalau ada orang Katolik yang yakin, percaya dan mengatakan setiap orang Katolik kalau mati ke penyucian dulu. Nah, itu saya pakai kalimat yang lebih lugas. Saya nggak mau langsung ke surga, saya mau ke penyucian dulu. Seolah-olah penyucian itu gampang, nyaman, enak. Tapi kalau saya pikirkan, jangan-jangan itu bagian dari pekerjaan iblis yang menggerakkan, membantu, membesarkan hati banyak orang Katolik untuk menyalahgunakan keyakinan tentang penyucian untuk membenarkan diri ketika berdosa. Enggak apa-apa berdosa, toh ada penyucian. Semua orang pasti berdosa, jadi sulit, mustahil langsung ke surga, ke penyucian itu. Nah, seperti yang saya sampaikan, yang seperti ini kita tidak temukan dasarnya di dalam keyakinan gereja Katolik. Kalau mati semua ke penyucian itu nggak ada. Dan kalau ada, silakan tunjukkan dan ya kita perlu diskusi lagi. Nah, malam ini kita akan melihat hal yang berkaitan dengan pengadilan khusus ini. Ini sumbernya dari Katekismus ya. Boleh cari online, tapi buku lengkapnya begini. Ini buku kesayangan saya karena saya pegang ini lama sekali. Dan buku ini yang membantu saya, sumber utama saya setelah kita ketika menulis Permata Iman Katolik. Jadi buku ini bukan penjelasan tapi referensi. Penjelasan hal-hal yang diperlukan itu ada di Permata Iman Katolik. Nah, kita lihat tentang pengadilan khusus ya. Ini di artikel 1021. Dan memang judulnya pengadilan khusus. Kematian mengakhiri kehidupan manusia
masa padanya ia dapat menerima atau menolak rahmat ilahi yang diwahyukan di dalam Kristus. Saya baca lengkapnya. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan, terutama dalam hubungan dengan pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua. Tetapi berulang kali ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan imannya. Nah, teks perjanjian baru yang dikutip mengenai hal ini, perumpamaan tentang Lazarus yang miskin dan kata-kata Kristus yang Kristus sampaikan di salib pada penyambung yang baik, ya. Demikian juga teks-teks lain dalam perjanjian baru berbicara tentang nasib tetap bagi jiwa yang dapat berbeda-beda untuk masing-masing manusia. Kematian mengakhiri kehidupan manusia di dunia, dan manusia itu yang ambil keputusan mau menerima atau menolak rahmat ilahi yang diwahyukan oleh Kristus. Nah, kemudian manusia itu akan langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Kemudian artikel 1022, pada saat kematian setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlangsung dalam suatu pengadilan khusus yang menghubungkannya dengan menghubungkan kehidupannya dengan Kristus. Tiga kemungkinan: entah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian, atau langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi, atau mengutuki diri untuk selama-lamanya. Nah, pada malam kehidupan kita akan diadili sesuai dengan cinta kita. Ini kita diskusikan panjang lebar ketika kita diskusi mengenai perumpamaan tentang domba dan kambing. Jadi urusannya bukan sekedar berbuat, tetapi bagaimana orang yang sudah dikasih oleh Kristus itu mewujudkan kasihnya dengan mengasihi saudara-saudaranya. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan juga kemungkinan ini ya, masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian. Itu yang kita percaya masuk ke dalam kebahagiaan surgawi, tapi jiwanya masih perlu disucikan, dan kita menyebut penyucian itu purgatorium. Nah, kemudian yang kedua, langsung masuk dalam kebahagiaan surgawi. Dalam hal ini kita tinggal mengingat yang diucapkan oleh Yesus di Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Masih ingat? Gak boleh lupa Pak masih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus malah pada melihatin saya. Pak Andres belum apa? Belum. Ulang lagi 10 kali, sekarang keluar dulu menghafal. Kalau pelajaran SD dulu gitu ya. Itu ayat yang tidak pernah kita boleh lupa, nggak boleh lupa. Bukan harus ingat, nggak boleh lupa. Kenapa? Seluruh kita kalau diringkas isinya cuma satu ayat itu. Nah, perhatikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus ada orang Katolik yang mengatakan, Tuhan aku masih mau masuk hidup kekal, tapi aku pengen penyucian dulu gitu.
Secara tidak langsung banyak orang Katolik berpikirnya seperti itu. Tidak berpikir langsung ke surga, tapi aku pasti ke penyucian, aku pasti ke penyucian. Sebabnya bermacam-macam. Kemudian ada satu hal yang baru tadi terpikirkan oleh saya. Jangan-jangan ada juga orang-orang Katolik yang merasa tidak mungkin lepas dari dosa. Tidak mungkin lepas atau tidak ingin lepas dari dosa. Tidak ingin atau tidak bisa lepas dari dosa. Kalau tidak ingin berarti tiap minggu sekali pasti bohong, setahun sekali bohong juga. Dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu akan memperbaiki hidupku dan tapi masih ingin berdosa. Bohong kan berarti tiap minggu. Sanggupkah saudara menolak setan dengan segala godaannya? Itu setahun sekali. Mengatakan bahwa manusia itu mustahil lepas dari dosa, itu berarti juga menyangkal apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Berarti kalau pakai bahasa yang lebih jahat ya, berarti Tuhan Yesus sia-sia ngajarin murid-muridnya untuk mengatasi, mengalahkan godaan. Semua ditutup dengan kalimat namanya manusia pasti. Selama masih manusia pasti. Tapi coba Bapak Ibu ingat-ingat ya, ada dosa-dosa yang waktu kecil Bapak Ibu lakukan, sekarang gak Bapak Ibu lakukan lagi. Iya Bang, coba sebut. Nyontek. Ada lagi yang waktu itu yang anak-anak cowok yang suka ngangkat rok temen ceweknya. Ada kan? Ayo, siapa yang dulu sini begitu angkat tangan. Itu dosa yang nyatanya kita pernah lepas dari dosa-dosa tertentu. Kemudian berulang kali kita bicara tentang sombong, tentang iri hati, dan ternyata di pertemuan di sakramen persiapan sakramen penguatan tentang dosa itu jadi materi yang favorit. Anak-anak senang dengar belajar tentang materi yang berkaitan dengan ini dosa. Setiap kita berulang kali bicara tentang cara mengatasi sombong, mengatasi iri, tapi kemudian kalau semuanya kemudian balik lagi ditutup dengan kalimat namanya manusia. Nah itu refrainnya itu terus. Dan itu yang dimasukkan ke telinga kita terus menerus, itu masuk ke otak dan seolah-olah sudah karakter di otak. Susah untuk dilepas. Padahal Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau matamu menyesatkan kau, boleh diperiksa selama itu Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus memaklumi ketika orang berdosa? Enggak. Ini hal yang saya khawatir, saya curiga. Ada juga orang yang berpikir mustahil orang itu lepas dari dosa. Sehingga kemudian yang terjadi, ya kalau mustahil orang lepas dari dosa, terus yang dilakukan Yesus ada gunanya apa? Maunya tetap berdosa, tapi masuk jawabannya. Nanti kalau pakai bahasa selanjutnya masuk ke siapa? Antara tidak bisa, tidak berkuasa untuk melawan dosa dan tetap ingin berdosa, atau lebih halus lagi memandang rendah dosa. Itu yang membuat orang kemudian berpikir gak mungkin lepas dari dosa. Kapan kita akan lepas? Bapak Ibu, yang menjadi penting bukan tidak iri hati lagi, bukan tidak iri hati lagi. Kalau cuma mau tidak iri hati lagi, Bapak Ibu pergi ke hutan, tinggal di hutan, pasti nggak akan iri hati lagi.
Lihat monyet bisa lompat-lompat terus iri sama monyet di belakang. Ya. Nanti kalau sampai monyetnya gantian iri hati, gitu loh. Kita tidak akan iri hati kalau masuk hutan ketemu dengan makhluk-makhluk lain di sana. Tapi yang menjadi penting adalah besarnya perlawanan terhadap dosa. Dan perlawanan terhadap dosa itu yang membuktikan saya itu mengasihi Tuhan atau tidak. Ya, tapi kan saya tidak membunuh. Benar, tidak membunuh, dan itu baik. Tapi pernah menyakiti pakai kata? Sering. Berapa kata? Kadang-kadang cukup satu kata untuk menyakiti dan sakitnya bisa tahan lama. Nah, balik lagi, hal-hal yang bisa membuat posisi kita di hadapan dosa itu menjadi lemah, itu yang harus disingkirkan. Bisa jadi kemudian kita akan tampak lemah di hadapan dunia, tapi kita akan jangan sampai lemah di hadapan dosa. Dan yang akan terjadi yang sebaliknya, ya. Dalam hal-hal yang tampaknya kita kuat di hadapan dunia, di situ kita akan tampak lemah di hadapan dosa. Ini maksud saya. Dalam hal-hal yang kita merasa kuat, di situ kita akan merasa, kita akan gampang jatuh ke dalam dosa, terutama kesombongan. Sebaik-baiknya Bapak Ibu, sesuci-sucinya Bapak Ibu, gitu ya. Atau sebaliknya, sesombong-sombongnya Bapak Ibu. Saya tidak yakin Bapak Ibu pernah sombong untuk urusan Alkitab. Pernah sombong untuk urusan Alkitab? Enggak, kenapa? Karena saya tahu di situ saya lemah. Coba dia dalam hal-hal yang saya kuat, di situ saya bisa gampang saya jatuh dalam kesombongan. Nah, perlawanan terhadap dosa itu menjadi jauh lebih penting. Kalau mau belajar tentang menghindari rasa iri, Bapak Ibu ikuti suster-suster Ibu, terutama Ibu. Bikin baju yang sama semua, nanti gak akan ada iri. Ini tadi kita baru saya sampaikan untuk urusan begini, kita akan diadili sesuai dengan cinta kita. Ini kutipan dari Santo Yohanes Aris. Tuhan sudah mengasihi aku, dan kalau aku memang mengasihi Tuhan, ya aku akan tinggal bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan masih melihat bahwa aku perlu disucikan, ya Tuhan punya cara untuk menyucikan. Baik, kita lihat berikutnya. Ini surga, kemungkinan yang pertama, kemudian yang kedua. Kalau di dalam urutan ini mah urutan kedua. Langsung masuk dalam kebahagiaan surgawi. Ya. Ini Katekismus 1023. Orang yang nanti dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Mereka serupa dengan Allah untuk selama-lamanya karena mereka melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya dan dari muka ke muka. Mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah. Kemudian sudah disucikan sepenuhnya. Bapak Ibu, ini tidak kelihatan. Ini tidak kelihatan. Manusia tidak akan bisa melihat orang ini mati dalam rahmat atau enggak. Jiwanya itu masih ada noda dosanya atau enggak. Manusia tidak bisa melihat. Yang bisa melihat hanyalah Allah. Tetapi selama orang hidup di dunia, orang bisa mengalami ini persahabatan dengan Allah. Persahabatan dengan Allah. Untuk ilustrasi, Bapak Ibu, teman-teman semua
pernah mengalami masa di mana saya nggak mikir Tuhan apa? Jawab apa adanya, nggak usah langsung suci terus gitu. Jadi benar, bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, tapi hitungan bisa jadi bulan, bisa jadi hitungan tahun. Beneran saya nggak mikir. Kemudian pada waktu itu amati lagi apa yang sedang terjadi dengan saya. Sibuk bekerja, frustasi. Tunggu, frustasi. Frustasi malah menjauh dari Tuhan, ini hati-hati ya. Kemudian berikutnya, lain sibuk. Saya menikmati kesenangan saya sendiri, saya ikuti apa yang saya mau. Tuhan bukan sesuatu yang penting untuk saya. Kalau orang sedang marah sama Tuhan, tolong ingat-ingat yang pernah marah sama Tuhan, itu malah ingat Tuhan terus apa? Malah ingat Tuhan terus. Itu ada yang aneh. Jadi mendingan marah aja sama Tuhan biar nggak lupa. Nah, yang pernah mengalami rasanya hidup sendirian, mengabaikan Tuhan, memandang Tuhan gak penting dan seterusnya, itu ilustrasi sederhana untuk mengatakan hidup tanpa persahabatan dengan Allah. Nah, sebaliknya yang hidup dalam persahabatan dengan Allah, Bapak Ibu silahkan mengingat yang sederhana saja. Pernah jatuh cinta atau masih jatuh cinta? Oh, sudah gak jatuh cinta lagi? Wah, bahaya malah. Sudah. Tolong ingat-ingat, ketika saya sedang mencintai seseorang, ketika sedang jatuh cinta, saya mencintai seseorang, ingatan saya akan tertuju kepada yang saya cintai apa? Ya pasti nggak tahu, pengalaman beda-beda, makanya saya tanya. Bilangnya cinta kepada seseorang, tapi perginya sama yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ketika suster mengucapkan kau, itu Bapak Ibu kalau bisa melihat itu ada beberapa pria tersakiti. Ketawanya kenceng lagi, jangan beneran lah. Dulu bilangnya mau, iya, ternyata tinggal jadi suster gitu. Ketika orang mencintai seseorang, ingatannya akan terus tertuju kepada yang dicintai. Kalau orang memang mencintai Tuhan, ingatannya akan terus tertuju kepada Tuhan. Ingatan akan Tuhan ini yang menolong orang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, persahabatan dengan Allah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ingat saja dengan cara seperti itu. Jadi bukan menghafal aturannya apa, perintahnya apa, larangannya apa, bukan. Ingatan akan kasih Allah, relasi antara saya dengan Tuhan, itu yang akan membuat kita akan terus mengatakan Tuhan dan memperhatikan apa yang dikehendaki. Nah, yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah lalu sudah disucikan sepenuhnya. Ini sekali lagi Tuhan yang menyucikan, tapi penyuciannya itu seperti apa? Tidak kelihatan. Tapi saya menggunakan kiasan saja. Bapak Ibu, kiasan penyucian yang dilakukan Allah selama di dunia. Nih, pakai yang pernah saya sampaikan. Mau kain, mau kapas yang kotor, tapi taruh di aliran air yang murni, aliran air yang bersih. Kapasnya, kain kotornya diem saja di situ. Airnya yang ngalir terus. Sekarang itu lama-kelamaan kapas, kain itu akan bersih. Silahkan membayangkan saya adalah kain atau kapas yang kotor itu, tapi terus bersama dengan Yesus. Saya banyak diam bersama dengan Tuhan Yesus, dan Yesus yang akan membersihkan jiwa saya. Dan pembersihan itu akan dilakukan ketika kita dalam diam.
bukan dalam keadaan sibuk semua pikiran, mulut, badan, bukan itu waktu penyucian. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, kalau di biara itu kesempatan untuk menyepi seperti itu banyak. Apalagi kalau masih novice ya, karena nggak punya handphone. Tapi yang membuat pikiran kita sangat sibuk sekarang, jangan-jangan handphone. Dan kemudian amati, setelah sekian waktu sibuk dengan handphone, terus diajak meditasi. Ini kepala kita isinya yang keluar gambar apa saja. Jadi aneh-aneh, nggak jelas begitu. Nah, penyucian, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau mau mengalami, mau merasakan itu, ambil waktu, khususkan waktu hanya untuk diam bersama dengan Tuhan. Untuk urusan ini makin lama akan makin bagus. Enggak usah kemudian bertanya, kan saya kerja. Ya semua orang harus bekerja, kalau nggak kerja nggak makan. Tapi justru meluangkan waktu. Atau ini bukan menasihati orang-orang tua ya. Ketika umur sudah banyak, kegiatan kemudian sudah berkurang, maka kemudian waktu untuk bersama dengan Tuhan itu juga menjadi lebih banyak. Atau begini saja, saya ngomong yang sebaliknya. Kalau orang tua itu bergosip itu sampai umur berapa maksimal? Nggak ada batasnya. Batasnya kalau udah dimensia itu baru nggak ada. Nah, ada waktunya kita perlu berhenti. Ada waktunya kan, meluangkan waktu, makin banyak waktu untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Itu waktu penyucian. Kalau nggak usah nunggu besok, nunggu lanjut usia, sekarang pun sudah bisa dialami. Tapi sekali lagi, memang perlu meluangkan waktu untuk bersama dengan Allah. Kemudian akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Nah ini 1024. Kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus ini, persekutuan kehidupan dan cinta bersama Allah, bersama perawan Maria, bersama para malaikat dan orang kudus, dinamakan surga. Surga adalah tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan terdalam manusia, keadaan bahagia, tertinggi dan definitif. Karena terlalu tinggi, maka orang sulit untuk membayangkan. Terus 27. Misteri persekutuan berbahagia dengan Allah ini dan dengan semua mereka yang berada di dalam Kristus mengatasi setiap pengertian dan setiap gambaran. Kitab suci berbicara kepada kita mengenai itu dalam gambar-gambar seperti kehidupan, terang, perdamaian, perjamuan, perkawinan Maria, anggur kerajaan, rumah Bapa, Yerusalem surgawi, dan Firdaus. Tetapi ucapan Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kehidupan surga itu seperti apa? Sebenarnya nggak ada yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Saya sudah sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau mau tahu tentang surga, ya dengerin yang datang dari sana. Oh iya. Kalau mau tahu tentang kota mana? Sebut nama kota. Jogja. Tanya sama orang Jogja. Jangan tanya kepada orang yang baca buku tentang Jogja lalu cerita tentang Jogja.
Tanya yang memang dari sana. Tanya sebetulnya, kalau memang dia tinggal di sana dia akan tahu. Nah, siapa yang datang dari surga? Yesus. Jadi kalau orang mau tahu tentang surga, dengarkan yang dikatakan Yesus. Kalau mau pergi ke surga, tanya yang datang dari sana, baru kita akan tahu jalannya. Tetapi yang kita lihat di dalam dua artikel ini, ya, gambaran tentang surga. Surga itu kebahagiaan, keadaan bahagia yang tertinggi, definitif, belum pernah ada yang mengalami. Kalau dalam ini perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin itu, saudara-saudara dari orang kaya itu tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang datang atau kembali dari dunia orang tadi. Nah, waktu ini Bapak Ibu yang katekumen, yang bagus dewasa, dulu waktu belajar kan kita biasa, yuk survei ke surga dulu, habis itu ke neraka, ke penyucian, lalu ambil putusan mau ke surga apa? Enggak ada yang seperti itu. Tetapi terus berulang, kalau mau tentang surga, dengarkan yang datang dari surga. Tuhan Yesus membuat berbagai perumpamaan untuk menggambarkan kehidupan surgawi itu. Kalau di dalam Injil Tuhan Yesus menggunakan kata kerajaan surga. Tuhan Yesus jadi raja dan orang-orang yang mengasihi Dia akan hidup sebagai rakyatnya. Perumpamaan Tuhan Yesus menjelaskan situasi di sana. Di dalam kerajaan surga, semua orang akan senang. Yesus menggambarkannya dengan perumpamaan mengenai perkawinan. Pesta apa yang lebih besar dari pesta perkawinan? Apalagi pesta perkawinan raja. Orang akan hidup di sana dengan senang. Lihat sekarang ketika ini pesta perkawinan di Kana, ada anggur banyak, orang minum anggur dan senang. Pesta. Tapi itu hanya gambaran. Kalau di sana di surga itu masih ada pesta beneran, ada makanan. Ingat-ingat saja, pulang itu pasti bukan surga. Jangan mau ke situ. Karena kalau membayangkan surga itu harafiah banyak makanan, lalu habis makan tidur. Kamu tidur? Makan lagi terus. Tidur lagi. Sampai berapa lama makan tidur bisa bertahan? Pernah ngalamin itu, Pak? Makan tidur saja, nggak ke toilet. Kalau surga dipahami sebagai makan minum dalam arti yang sebenarnya, pasti salah. Pesta, ya, itu yang menjadi penting. Gambaran kegembiraan. Saya agak sulit menerima gambaran ini karena saya tidak terlalu senang pesta. Ya, nggak senang saya kalau tidak diundang pesta saya tidak akan pernah tersinggung. Nggak akan saya tersinggung. Atau orang makan-makan kok nggak ngajak saya, enggak, saya nggak akan tersinggung. Ketemu orang banyak itu menyiksa saya. Iya benar. Jadi namanya pesta pasti kan ketemu teman, saudara, ramai gitu kan. Apalagi pestanya di timur, kalau nggak ada minum, nggak berasa. Ada minum, ada musik, ada joget. Saya sebenarnya nggak tahu timur, saya ngomong orang Yahudi. Ada anggur selalu, pesta kok nggak ada anggur. Pasti ada tari-tarian. Ingat ketika anak yang hilang itu pulang, bapaknya ngapain? Bikin pesta. Ada musik jelas aja, ada makanan daging banyak. Itu gambaran kegembiraan. Dan kemudian Tuhan Yesus membuat mukjizat, membangkitkan orang mati. Itu gambaran. Di kerajaannya nanti tidak akan ada orang yang mati. Semua akan senang dan itu akan berlangsung seterusnya. Nah, sekali lagi semua hanya gambaran. Tapi pada prinsipnya surga hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Allah.
itu adalah yang menciptakan semua alam semesta ini. Maka kediamannya indahnya kayak apa coba? Nah, kemudian berikutnya kita lihat ini yang purgatorium. Purgatoriumnya nanti aja deh. Ini gambarannya jelek sekali ya. Namanya juga neraka. Kita ini 1033 tidak dapat disatukan dengan Allah kalau kita tidak secara sukarela memutuskan untuk mencintai Dia. Ini kalau bentuk gambarnya. Tetapi kita tidak dapat mencintai Allah kalau melakukan dosa berat terhadap Dia, terhadap sesama kita atau terhadap diri sendiri. Mati dalam dosa berat tanpa menyesalkannya dan tanpa menerima cinta Allah yang berbelas kasihan, berarti tinggal terpisah darinya untuk selama-lamanya oleh keputusan sendiri secara bebas. Keadaan pengucilan diri secara definitif dari persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus ini dinamakan neraka. Ya. Kemudian sekarang kita perhatikan baik-baik. Kita tidak dapat disatukan dengan Allah kalau kita tidak secara sukarela memutuskan untuk mencintai Dia. Sederhananya begini kalau tentang surga tadi ya. Surga itu tempat orang-orang yang mengasihi Allah. Ya, sederhananya begitu. Nah, Bapak Ibu pernah nggak dipaksa mencintai? Atau mencintai karena terpaksa? Itu kalimat yang aneh. Kenapa? Orang yang mengasihi itu dalam dirinya muncul keinginan, ada keinginan untuk melakukan, untuk membuat yang dikasihinya bahagia. Kalau orang mengasihi Allah itu bukan karena dipaksa. Dan dari sini kita juga melihat Bapak Ibu, tidak ada orang yang dipaksa untuk masuk surga. Dipaksa, terserah mau berdosa kayak apa nanti diseret ke surga, nggak akan ketemu seperti itu. Tetapi yang ada adalah orang memutuskan untuk mengasihi Allah. Dan kalau orang memang mengasihi Allah, ya orang akan tinggal bersama dengan Allah. Tapi kalau tidak mengasihi Allah, ya jangan harap untuk tinggal bersama dengan Dia. Jadi untuk bisa disatukan dengan Allah, orang sendiri, kita sendiri yang mengambil keputusan untuk mengasihi Allah. Tapi tunggu dulu, ilustrasi sederhana saja. Bapak Ibu mengasihi orang tua Bapak Ibu dan teman-teman semua. Apa buktinya kalau mengasihi orang tua? Ini agak repot jawaban kalau di ruangan ini agak berbeda. Orang yang mengasihi itu pengen supaya yang dikasihi bahagia. Tolong ingat waktu sekolah dulu, ada enggak yang ini orang tuanya dipanggil ke sekolah karena apa? Nakal, nilainya rendah sekali. Dari semua nilai yang hitam cuma satu, lainnya merah. Kemudian ketika orang tua dipanggil ke sekolah karena anaknya nakal misalnya begitu, ada orang tuanya bangga, udah pengen saya ketemu sama Pak Guru, ini lama gak ketemu, akhirnya saya bisa ketemu, udah besok kamu nakal lagi. Nah, kenapa? Orang tua akan mengalami kesedihan ketika melihat anaknya
Kalau pakai kata yang jarak jauh pakai, kalau malas belajar. Orang tua kan cuti melihat itu. Anak yang memang mengasihi orang tua nggak akan membuat orang tuanya sedih. Nah, kalau orang memang mengasihi Allah, apakah dia akan tergerak untuk melakukan dosa berat dan sengaja melakukan dosa yang berat? Dosa berat itu yang bagaimana? Yang paling gampang aja ya, menghilangkan nyawa dengan tahu mau, penuh kesadaran melakukan. Sudah itu dosa berat. Masih tambah lagi, bukan satu orang yang dihabisi nyawa. Orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi aku membenci sesama. Aku mengasihi Tuhan, tapi aku nggak suka sama saudara-saudara. Ada yang aneh di situ. Nah, mati dalam dosa berat tanpa menyesalkannya dan tanpa menerima cinta Allah yang berbelas kasihan, berarti tinggal terpisah darinya untuk selamanya oleh keputusan sendiri secara bebas. Oh, betul. Berarti kalau orang melakukan dosa berat masih bisa masuk surga, Pak? Masih. Syaratnya menyesali dosanya dan menerima cinta Allah yang mengasihi dia. Di situ kita ketemu dengan pertobatan. Kita ketemu dengan ini, menerima hukuman atas dosa. Nah, keadaan dari orang yang tidak mengasihi Allah, orang yang memutuskan untuk tidak mengasihi Allah, itu ya tidak akan tinggal bersama dengan Allah. Nah, pengucilan definitif dari persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus ini disebut neraka. 1035. Ajaran gereja mengatakan bahwa neraka dan bahwa neraka, ajaran gereja mengatakan bahwa ada neraka dan bahwa neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka api abadi. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Hanya di dalam Dia manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Karena untuk itulah Ia diciptakan dan itulah yang Ia rindukan. Jadi kalau surga itu hidup bersama dengan Allah, kalau neraka itu terpisah, terkucil dari Allah. Hidup bersama Allah itu membahagiakan. Terpisah, terkucil dari Allah itu membuat orang menderita. Nah, gambaran penderitaan untuk neraka ini adalah api abadi. Masih ingat kata jahanam? Itu gambaran siksaan abadi, gambaran hukuman abadi. Itu api ya, berangkatnya dari lembah Ben Hinnom. Bayangkan orang dimasukkan ke dalam lembah Hinnom yang terus menyalanya. Nah, itu gambaran orang yang menderita karena terpisah dari Allah. Nah, pernyataan-pernyataan kitab suci dan ajaran gereja mengenai neraka merupakan peringatan yang penting kepada manusia supaya menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab dalam hubungannya dengan nasib abadinya. Jadi pernyataan dalam Alkitab dan ajaran gereja mengenai neraka itu menjadi peringatan untuk kita. Peringatan untuk apa? Gunakan waktu yang diberikan Tuhan, gunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan ini
untuk memikirkan nasib jiwa sesudah raga mati. Kalau enggak, ini jadi hidup semaunya, masuk surga ya syukur, masuk neraka ya udah. Karena cuma pengen mengikuti apa yang menyenangkan, pengen mengikuti dirinya sendiri. Saya tidak berani mengatakan kalau mengikuti diri sendiri itu pasti senang, mengikuti keinginan Tuhan itu tidak menyenangkan. Tidak salah. Sekarang begini saja. Kesenangan manusia, kegembiraan manusia itu dari waktu ke waktu berubah. Coba ibu yang umurnya sudah di atas 60, di tasnya itu make upnya masih lengkap enggak? Ada loh yang saya tidak mengatakan itu salah, itu jelek, enggak, saya tidak mengatakan itu. Kalau umur sudah di atas 60 bukan lipstick lagi yang utama, minyak angin gitu ya. Untuk saya minyak angin itu membuat saya sesak nafas, tapi untuk yang lain itu melegakan nafas. Kesenangan setiap orang itu berubah. Ya, itu contoh. Waktu masih muda itu lipstick terus, bentar-bentar buka, kalau dulu pakai kaca ya, sekarang pakai headphone gitu. Bentar-bentar untuk ngajak-ngajak. Kalau udah di atas 60 masih begitu, ya nggak apa-apa, saya tidak mempersoalkan. Tapi mau biasanya berubah kok kesenangannya. Sebentar-sebentar bukan lipstick dan sebentar minyak angin itu. Apakah itu tidak menyenangkan? Itu menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, ngapain diulang-ulang? Tunggu, di antara suster-suster ini, ya, ada yang dulunya tomboy ya Pak. Sama Bapak ada. Jadi tahu rasanya dari biasa pakai celana panjang terus pakai apa? Isi. Itu jalan jadi berasa ringan atau berasa aneh? Itu menyenangkan sekali pakai celana panjang waktu itu ditinggalkan, tapi sekarang pakai jubah dan itu kesenangan tersendiri. Nah, belum tentu mengikuti keinginan sendiri terus-menerus itu akan menyenangkan. Belum tentu. Karena apa? Pada dasarnya manusia mengalami ini perkembangan, pertumbuhan. Lama-kelamaan gini, kalau dulu kalau masih bisa mengingat waktu kecil, kalau anak kecil ya punya makanannya enak, mau nggak dia berbagi? Enggak kan ya? Kalau senang terus sendiri. Coba makanannya enggak enak, langsung suruh ngambil semua. Itu seragam loh. Di mana-mana saya tanya sama anak kecil-kecil jawabannya begitu. Dan ternyata yang dulu kecil sekarang sudah gede pun jawabannya masih sama. Ini menyenangkan untuk diri sendiri. Coba sekarang lama-kelamaan setelah menjadi dewasa, pernah enggak mengalami saya itu senang kalau bisa membuat orang lain senang? Kalau nggak begitu jangan jadi susah. Ya kegembiraan kita setelah dewasa jadi lain. Gembira ketika bisa membuat orang lain gembira. Tuh kegembiraannya sudah berbeda. Jadi kita tidak bisa mengatakan mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti keinginan Tuhan itu selalu membuat menderita. Tidak akan selalu begitu. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silakan. Ya, Pak.
Tahu cerita Daud lawan Goliat? Tahu? Yang di hadapan Daud itu orang yang tingginya 3 meter. Gede-gede, baju sirahnya itu beratnya 50 kilo, bajunya. Lalu Daud menghadapi, dan ketika menghadapinya, yang diucapkan Daud, kamu menghadapi aku dengan tombak dan lenting, tapi aku menghadapi kamu dengan nanti kita nyanyi setelah itu. Selama orang masih hidup di dunia, jelas punya masalah. Dan masalah itu nggak usah dicari kan. Itu yang menjengkelkan itu, saya nggak pernah nyari masalah, masalah yang nyari saya dan pasti menemukan saya, itu yang menjengkelkan. Hidup itu seperti beralih dari satu masalah ke masalah yang lain. Saya kira masalah saya ini yang paling berat. Yakin dan nggak ada yang akan lebih berat dari ini. Ini belum selesai, ternyata masalah baru muncul, dan ternyata lebih berat dari yang saya anggap paling berat aja. Orang bisa bereaksi macam-macam. Marah bisa, marah baru bisa. Kemudian saya ketemu dengan orang-orang yang banyak punya free thinker. Gak ada Tuhan, semua saya. Jadi kalau menghadapi soal apapun, saya berhasil, saya yang berhasil. Kalau menghadapi masalah, berarti saya juga yang menghadapi masalah. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan tidak begitu. Menjalani hidup di dunia ini, kaki tetap injak tanah, tapi hati dan pikiran juga tertuju ke surga. Kemudian Allah memang ada di surga, tetapi Dia kan Immanuel, Allah beserta kita. Allah hadir di dalam dunia manusia, menolong kita menghadapi berbagai hal atau semua yang kita hadapi. Yang menjadi sulit Bapak Ibu, itu kalau saya sendiri sudah melakukan kejahatan, habis itu saya menderita, saya menganggap sekarang ada masalah, saya mau berdoanya bagaimana? Meminta tolong kepada Tuhan, minta tolongnya bagaimana? Saya sudah jelas melakukan kejahatan saya membuat saya menderita, dan kemudian saya harus menghadapinya. Seolah-olah saya sendirian karena tidak berani minta tolong sama Tuhan. Tetapi begini, ketika orang itu bersama dengan Tuhan, tetap akan ada masalah, tetap akan pusing. Tetapi ingat saja, berjuang sendirian dengan berjuang bersama dengan orang yang saya kasih. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu kenal Pak Yosef kan ya? Suaminya Bu Maria. Nah, refleksi Paus Fransiskus mengenai Yusuf dalam dokumen namanya, judulnya itu Patris Corde, itu mengatakan begini, kenapa Tuhan tidak membuat semua menjadi mudah? Apa sih susahnya Bapa menyiapkan penginapan untuk Yesus, untuk Maria yang melahirkan anaknya? Masalah Bapa apa? Nyiapin tempatnya. Kenapa nggak disiapin langsung aja, beres ya? Tapi yang ada apa? Itu dipasrahkan kepada Yusuf, biar Yusuf yang mengurus. Maka malam itu Yusuf menemukan kandang. Yusuf beresin kandangnya dulu apa enggak? Ya akan dibereskan, dibersihkan supaya ini lain. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada orang beriman, itu bukan karena Tuhan tidak bisa, bukan Tuhan tidak mengasihi, tapi Tuhan mau mempercayakan ini kepada orang-orang yang dipercaya. Ya seperti malam ini yang dipercaya untuk menyiapkan seleksi. Kita istirahat dulu, silakan.